Shalom teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di ibadah Youth Online terakhir. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan namanya dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian bejanamu. Kita adalah bejana-bejana Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita pujikan lagu ini. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikir
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Mari sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Kau hebat, Kau besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini. Pulihkanlah, ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah
Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini. Pulihkanlah, ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini. Pulihkanlah, ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkanlah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami ketenangan, damai sejahtera di tengah situasi yang kacau balau seperti ini ya Tuhan. Di tengah pandemi corona yang merebak luas di seluruh dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulutnya hanyalah kebenaran daripada-Mu saja. Di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom kaum muda, diberkati dengan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita ketemu lagi di ibadah online Dear for Christ. Dimanapun kalian berada, saya berharap kalian terus sehat dan terus menjaga kesehatan. Kali ini saya dikasih kesempatan buat memberikan sharing firman tentang apa yang saya dapatkan. Dan judul sharing saya kali ini, Be a Special Youth. Teman-teman, spesial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti khusus atau istimewa. Di sini saya mau ambil arti yang istimewa. Contohnya gini, roti spesial lebih mahal dari roti biasa. Atau kita ganti katanya gini, roti istimewa harganya lebih berharga dari roti biasa. Berbicara mengenai spesial atau istimewa, apa yang ada di pikiran kalian? Sesuatu yang punya nilai lebih, sesuatu yang diinginkan orang, sesuatu yang dicari orang, atau sesuatu yang selalu diingat. Semuanya sama teman-teman. Terus apa hubungannya spesial atau istimewa ini dengan yang saya bicarakan mengenai kaum muda? Sesuai judul yang saya bawakan, Be a Special Youth, saya ingin kita sama-sama belajar buat menjadi pemuda yang istimewa melalui 3 poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama, restore self first. Layaknya HP teman-teman, kalau settingannya udah rusak atau udah lama banget, pilihan pertamanya adalah dipulihkan. Diubah settingannya ke settingan pabrik seperti awal. Kita baca ayatnya dulu ya. 1 Timotius 4 ayat 12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paling males temenan sama orang yang suka mutung, yang gampang banget kecewa. Kadang kita masih bercanda biasa, tiba-tiba dia mutung, dia kecewa. Atau kita ketemu sama orang yang suka banget kritik. Setiap ketemu kita dia pasti kritik. Tapi saat dia dikritik balik, dia nggak mau, bahkan dia nggak terima. Pasti nggak asik banget kan? Atau jangan-jangan di antara kita merupakan orang-orang tersebut. Jangan sampai kita jadi orang begitu ya teman-teman. Atau kita sering dengar kalimat begini, anak muda sekarang gak ada sopan santunnya, anak muda sekarang gak ada etikanya. Entah memang karena kita yang berbuat gak sopan, gak bentak orang tua, gak nurut sama orang tua. Bahkan saat kita udah berbuat baik, kita masih bisa kecipratan kalimat itu karena kita sama-sama mudanya teman-teman. Jadi gak ada istimewanya banget kita di mata mereka. Dan pastinya gak jadi berkat buat sesama bahkan untuk Tuhan. Selanjutnya kita baca ayat di Roma 14 ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kadang gini, Kak, aku diterima aja nih sama teman-teman aku ngomong kasar, ya teman-teman aku juga ngomong kasar sih. Buat kalian anak-anak muda yang mengaku percaya sama Tuhan Yesus, kamu punya identitas anak Allah. Buat perbedaan antara kamu dan teman-teman kamu. Mungkin kalian diterima, tapi kalian gak tahu pikiran mereka. Mungkin mereka berpikir, anak muda Kristen sama aja, ngomong kasar, suka bohong. Kita gak jadi berkat teman-teman. Nah, di poin pertama ini, saya mau mengajak kita sama-sama belajar buat memperbaiki diri kita terlebih dahulu untuk menjadi pemuda yang istimewa. Ingat ya teman-teman, karena manusia melihat apa yang manusia lihat. Betapa istimewanya banget kalau kita yang masih muda punya karakter yang baik, punya etika yang baik, sopan santun, tahu tata krama. Sudah pasti kita akan dapat nilai plus dari sesama, bahkan dari Tuhan karena kita udah jadi berkat. Poin selanjutnya yang kedua, dare to plan and do. Kita baca ayat Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kemarin saya melakukan survei di 2 media sosial saya. Surveinya bilang gini, seberapa penting seorang muda punya planning? Dan semua yang jawab bilang penting dengan berbagai alasannya. Tapi ada beberapa alasan yang menyentuh hati saya. Salah satunya, karena planning membuat kita bisa melihat mimpi. Dengan planning membuat kita nggak terombang-ambing. Karena planning sebuah part dari masa depan kita. Itu penting teman-teman. Saya setuju dengan itu. Contoh simpelnya gini, buat teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, pasti ditanyain, habis ini mau lanjut kemana, habis ini mau ambil jurusan apa. Buat orang yang nggak punya planning, buat orang yang nol planning, nggak punya rencana apa-apa, pasti mereka bingung jawabnya. Atau misalkan ada di antara kita yang umurnya udah cukup untuk berpacaran dan saat ini lagi pacaran, tiba-tiba pacar kalian tanya, hubungan kita ini mau dibawa kemana? Kaget pasti buat orang yang nggak punya rencana apapun. Berbeda dengan orang yang udah punya planning, udah punya rencana, pasti akan jawab dengan mantap. Aku mau datang orang tua kamu, aku mau memastikan hubungan kita. Nah, di situ poinnya teman-teman. Menurut saya, paling seru ngobrol sama orang yang punya rencana atas hidupnya. Seperti tertransfer gitu motivasi hidupnya, semangat hidupnya. Apalagi kalau dia masih muda, dia berani melakukan sesuatu untuk mewujudkan rencana-rencananya. Teman-teman, planning itu nggak melulu tentang hal-hal besar. Misalkan kalau kamu mau ngerjain apa aja seminggu ini, kamu mau ngapain aja seminggu ini, hari ini,
Menurut saya itu juga planning gitu. Tahun 2019 merupakan tahun yang cukup bikin saya kecewa ya, karena saya gagal masuk ke PTN yang saya inginkan. Tapi apa saya berhenti di tengah jalan? Enggak. Tuhan kasih jalan buat saya, buat terus menjalankan planning saya, walaupun di tempat yang berbeda, tapi saya tetap ambil fakultas kesehatan dan prodi yang saya inginkan. Kita baca ayat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak anak muda yang gak berani ambil keputusan, banyak anak muda yang gak berani membuat planning karena, Kak, aku takut nanti di depan aku gagal, aku takut aku nanti di depan berhenti di tengah jalan. Atau aku udah punya rencana, Kak, tapi terhalang sama orang tua aku, itu gimana? Bicarakan dulu apa rencanamu, bicarakan dulu apa rencana orang tuamu, pilih jalan tengahnya, pilih jalan baiknya. Karena Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apapun yang terjadi, hormati mereka. Mungkin maaf dari antara kalian yang udah gak punya orang tua, mungkin kalian bisa tanya sama saudara kalian, sama orang terdekat kalian, dan pastikan kamu tanya sama Tuhan, Tuhan, aku punya rencana ini baik gak buat aku, buat saya? Apa yang Tuhan mau di hidup saya? Salah satu bukti restu Tuhan adalah restu orang tua. Mari teman-teman, di poin ini kita sama-sama belajar buat berani punya keputusan, buat berani punya rencana atas hidup kita, jadikan hidup kita bernilai dan istimewa. Planning itu nggak selalu harus mulus teman-teman, tapi karena planning kita punya alasan untuk berjalan, dengan planning kita tahu kita mau kemana. Poin yang ketiga yang terakhir, part in service. Matius 20 ayat 28 bilang gini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Teman-teman, banyak anak muda yang udah melupakan bagian ini. Mungkin mereka mikirnya, umur aku masih panjang, Kak, aku masih bisa kapan-kapan aja lah melayani. Nanti kalau misalkan aku udah kosong jadwalnya aku melayani, atau masih asik sama dunianya sendiri, atau mikir, aku nggak bisa apa-apa, Kak, aku nggak punya talenta. Ingat ya teman-teman, bahkan Tuhan Yesus aja melayani murid-muridnya, membasuh kaki mereka. Tuhan mau setiap kita yang mengaku percaya kepadanya untuk melayani. Memang pelayanan itu nggak harus di gereja, tapi menurut saya, sebelum kamu memberkati yang di luar, berkati dulu yang di dalam. Pupuk dulu imanmu di mana kamu ditanam. Menurut saya, ya dengan ambil bagian dalam pelayanan, bukan sekedar menjadi jemaat biasa, tapi boleh menjadi pelayan Tuhan. Salah satu alasan kita melayani Tuhan adalah karena limpahan kasih-Nya atas kita. Tuhan kasih kesempatan buat kita yang sama, tapi dengan talenta yang berbeda-beda pastinya. Pergunakan itu dengan baik, dan jangan sampai kesempatan yang Tuhan kasih terlambat kita terima. Kita baca ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita ubah kata-katanya gini teman-teman. Dan Kristus telah mati untuk kita, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Betapa berharganya dan istimewanya seorang muda yang mau ambil bagian dalam pelayanan, baik di mata sesama maupun di mata Tuhan pastinya. Ayat terakhir yang mau saya sampaikan, ini ayat yang bisa jadi peringatan buat kita semua. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
Teman-teman, kita nggak ada yang tahu seberapa panjang Tuhan kasih kita hidup, seberapa panjang Tuhan kasih kita umur. Mungkin banyak orang bilang, hidup cuma sekali, pakai aja buat seneng-seneng. Tapi, catat ini baik-baik, simpan dalam hati dan pikiran kalian. Kita sebagai anak muda Kristen harus berbeda. Hidup yang cuma sekali akan aku jadikan bernilai dan istimewa. Bukan kita nggak boleh bersenang-senang sama hidup kita, tapi jangan sampai bersenang-senang itu membuat kita lengkah dan akhirnya hidup kita nggak ada nilainya. Be a special youth. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, diberkati sama firman Tuhan hari ini, amin. Saya sangat diberkati sama sharing firman yang tadi sudah dibagikan sama Kak Nike. Ada 3 poin untuk menjadi anak muda yang spesial, be a special youth. Anak muda yang punya nilai lebih mahal daripada anak-anak muda yang lain. Dan tadi poin-poinnya sangat memberkati. Yang pertama kita belajar supaya bagaimana kita menjadi anak muda yang spesial, yaitu kita harus restore self first. Kita harus perbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum kita menjadi kaum muda yang spesial. Lalu yang kedua ada tadi disampaikan dare to plan and do. Merencanakan sebuah perencanaan dan melakukannya. Ini sangat penting teman-teman. Terberkati sekali sama poin kedua ini tentang planning, juga tadi nancep sekali omongannya tentang soal hubungan ya. Kalau kita sedang menjalin hubungan sama pacar kita, untuk menentukan keseriusan kita harus berani untuk datengin orang tuanya. Lalu yang ketiga ada juga tadi yaitu supaya kita menjadi kaum muda yang spesial, be a youth special, ya, be a special youth, take part in service, ambil bagian dalam pelayanan. Ini yang nggak bisa juga kita lewatin teman-teman. Kita harus juga ambil bagian untuk melayani Tuhan. Sebelum kita menjadi berkat di luar, seenggaknya kita harus jadi berkat dulu di dalam. Kita belajar apa itu hal yang benar, dan praktekkan juga ke sesama terlebih dahulu, ke sesama orang percaya terlebih dahulu, baru kita bisa jadi berkat di luar. Nah, saya sangat terberkati sama 3 poin ini, dan kiranya juga teman-teman juga diberkati sama poin-poin yang tadi kita sudah sama pelajari sama-sama. Selamat menjadi pelaku-pelaku firman, kiranya kita menjadi anak-anak muda yang spesial, be a special youth. Oke, mari kita berdoa buat firman Tuhan dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu hari ini, kami masih boleh beribadah sekalipun masih secara online. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan gak pernah terbatas oleh apapun. Dan kami bersyukur buat Kak Victor yang sudah pimpin kami dalam pujian penyembahan. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang sudah ajar kami untuk menjadi anak-anak muda yang spesial di hadapan Kau. Terima kasih Tuhan, biar setiap poin yang disampaikan, setiap kebenaran yang disampaikan gak berlalu sia-sia, tapi boleh tertanam kuat di hati kami, menjadi pedoman, menjadi patokan, menjadi jalur Tuhan bagi kami untuk kami terus melakukan apa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Kak Nika yang sudah jadi berkat buat setiap kami, terus pakai hidupnya di masa mudanya, dalam studinya Tuhan, dalam perkuliahan yang sedang dia kerjakan saat ini, Tuhan memberkati. Dalam pelayanan dan dalam hubungan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan atas setiap kami yang mendengar firman ini, biar kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyafaat hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Indonesia. Berkati Tuhan bangsa ini, kami gak tahu kapan akan selesai pandemi virus corona Tuhan, tetapi kami mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami mau percaya kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab dan gak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami harus mengalami kesulitan, sekalipun kami harus mengalami kesusahan, gak masalah bagi kami asal Tuhan ada bersama dengan kami. Sertai Tuhan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh orang-orang percaya yang ada di bangsa ini. Kami berdoa buat pemimpin kami, Presiden Jokowi Tuhan, berkati, berikan hikmat, kemampuan untuk menangani segala permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Juga seluruh pemerintahan yang ada, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.
Juga Tuhan memberkati mereka dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga-tenaga kesehatan bagi mereka yang berdiri di garda terdepan dalam penanganan virus COVID-19. Tuhan, Kau juga memberkati dan melindungi mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan. Berkat Tuhan ada atas setiap mereka, hikmat Tuhan atas setiap mereka, sehingga mereka boleh menangani penyebaran virus COVID-19 dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk perencanaan ibadah kami yang Sabtu depan kami akan mulai kembali secara offline. Tuhan, kiranya Engkau melindungi setiap anak-anak muda di tempat ini, beri kekuatan, beri kesehatan, beri gairah yang baru Tuhan, supaya ketika kami datang dengan penuh kerinduan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Kami angkat tangan kami terima berkat Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati pekerjaan orang tuamu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan. Di dalam tanganmu, segala yang kau kerjakan di dalam Tuhan diperbuatnya berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Terima dan tangkap berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya teman-teman, ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan hari ini. Hari ini adalah hari ibadah online youth terakhir. Ya, kita berdoa supaya benar-benar terakhir. Jadi ke depan gak ada lagi kasus di Pemalang yang mengharuskan kita kembali beribadah secara online. Dan Sabtu depan kita beribadah secara offline, datang di gereja, tetapi sesuai anjuran pemerintah kita tetap ada di protokol kesehatan. Jadi teman-teman yang hadir harus bawa masker. Yang pertama harus bawa masker. Yang kedua harus bersedia dicek suhu tubuhnya. Kalau di atas 37,5 nanti disuruh pulang. Ya, maka dari itu jaga kesehatan. Nah, nanti juga kalau masuk ke ruangan gereja akan disemprot tangannya pakai hand sanitizer. Dan kita dari pihak gereja akan melakukan protokol kesehatan juga, seperti merenggangkan kursi bagi anak-anak muda yang akan hadir, dan juga akan menyemprot ruangan ibadah dengan desinfektan. Oke, kiranya kita terus bergairah dan bersemangat. Di hari ibadah nanti kita ketemu bareng-bareng, kita ada di kerinduan yang sama. Kita akan semangat sama-sama memuji Tuhan. Amin. Sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.